Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait kebijakan dan konsep perpajakan di Indonesia dengan merujuk pada tema tarif, yaitu tarif pajak di Indonesia. Yang pembicara saya sendiri dari Galih Prasetyo 2020-194 dari Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Malang untuk mata kuliah Ekonomi Publik. Di sini saya akan menjelaskan 5 bab, yaitu terkait definisi pajak, teori perpajakan di Indonesia, jenis-jenis tarif pajak di Indonesia, kemudian ada data tarif pajak di Indonesia, kemudian ada studi kasus perpajakan di Indonesia. Baik, sebelum kita uh, berjalan lebih jauh ke nantinya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung atau dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat Indonesia. Ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan di pasal pertama. Jadi intinya adalah pajak itu merupakan iuran wajib atau kontribusi yang diberikan oleh rakyat Indonesia yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang demi keperluan suatu negara atau demi pendapatan negara itu sendiri. Jadi intinya. Kemudian teori perpajakan di sini ada dua berdasarkan R. Santoso, yaitu dibagi menjadi dua, ada teori asuransi dan juga teori kepentingan. Teori asuransi, teori ini negara mempunyai tugas untuk melindungi warganya dari segala kepentingan, baik keselamatan jiwanya maupun keselamatan harta bendanya. Untuk perlindungan tersebut diperlukan biaya seperti layaknya dalam perjanjian asuransi, diperlukan adanya pembayaran premi. Pembayaran pajak ini dianggap sebagai pembayaran premi kepada negara. Teori ini banyak ditentang karena negara tidak boleh disamakan dengan perusahaan asuransi. Kemudian ada teori kepentingan. Menurut teori ini, dasar pemungutan pajak adalah adanya kepentingan dari masing-masing warga negara, termasuk kepentingan dalam perlindungan jiwa dan harta. Semakin tinggi tingkat kepentingan perlindungan dalam maka semakin tinggi pula pajak yang harus dibayarkan. Begitu. Teori ini juga banyak ditentang karena pada kenyataannya bahwa tingkat kepentingan perlindungan orang miskin ini lebih tinggi daripada orang kaya, tetapi orang miskin justru dibebaskan dari beban pajak. Itu teori perpajakan ada dua, yaitu teori asuransi dan juga teori kepentingan. Kemudian asas dan tujuan dari perpajakan, yaitu untuk asas sendiri itu ada 6, yaitu keadilan, kesederhanaan, efisiensi, kepastian hukum, kemanfaatan, dan kepentingan nasional. Tentu saja dalam perpajakan di Indonesia itu berasaskan pada keadilan. Kemudian bagaimana secara pajak itu secara sederhana, bagaimana efisienkah pajak itu diterapkan di Indonesia, kemudian ada kemanfaatan dan juga seberapa besar ini pajak demi kepentingan nasional. Kemudian tujuannya itu ada 5, yaitu meningkatkan pertumbuhan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian. Kemudian yang kedua, mengoptimalkan penerimaan negara. Karena pada dasarnya penerimaan negara saat ini terbesar adalah salah satunya aja itu dari pajak itu sendiri. Kemudian yang ketiga mewujudkan sistem perpajakan yang berkeadilan dan berkepastian hukum. Kemudian melaksanakan reformasi administrasi kebijakan perpajakan yang konsolidatif dan berperluasan basis pajak. Kemudian terakhir untuk meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak di Indonesia. Itu merupakan asas dan juga tujuan dari adanya perpajakan di Indonesia. Kemudian penggolongan pajak ini dibagi menjadi 3, penggolongan berdasarkan golongan, pajak berdasarkan sifat, kemudian pajak berdasarkan lembaga pemungutannya. Pajak berdasarkan golongan ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu pajak secara langsung dan pajak secara tidak langsung. Untuk pajak langsung ini adalah pajak yang ditanggung sendiri oleh warga penduduk, yaitu pajak penghasilan atau PPH. Untuk pajak tidak langsung, ini kebalikan dari pajak langsung, yaitu bisa dibebankan oleh pihak lain seperti pajak bumi dan bangunan atau PBB. Kemudian pajak berdasarkan sifat, pajak berdasarkan sifat ini dibagi menjadi 2, pajak secara objektif dan pajak secara subjektif dan pajak secara objektif.
Pajak subjektif adalah pajak yang dipungut berdasarkan kondisi warga pajak, seperti pajak penghasilan. Adapun pajak objektif ini dipungut berdasarkan keadaan objek pajak itu sendiri. Kemudian pajak berdasarkan lembaga pemungutannya, yaitu ada pajak pusat dan juga ada pajak daerah. Kemudian jenis tarif pajak. Jenis tarif pajak ini ada tiga, yaitu tarif pajak secara proporsional, tarif pajak secara regresif, dan tarif pajak secara progresif. Tarif pajak secara proporsional, tarif pajak ini merupakan tarif yang persentasenya tetap meski terjadi perubahan berdasarkan dasar pengenaan pajak. Contohnya apa? Contohnya adalah PPN yang persentasenya 10%. Untuk saat ini PPN sudah naik sebesar 11%. Dan tarif PBB dengan tarif 0,5%. Kemudian ada tarif pajak regresif. Tarif pajak regresif adalah tarif pajak yang nominalnya tetap tanpa memperhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajaknya atau tidak berubah-ubah. Contohnya apa? Contohnya adalah biaya materai dengan nilai 3.000, 6.000, maupun yang 10.000. Jadi perbedaan antara tarif pajak proporsional dan regresif adalah untuk proporsional ini persentase pajaknya yang tetap, yaitu 10%, 1%, 0,5%. Jadi tetap untuk penerapan ke eh, jumlah yang dikenai pajak itu persentasenya yang tetap. Namun berbeda dengan regresif. Untuk regresif ini nominal pajaknya yang tetap. Itu apa 3.000, 6.000, 10.000, jadi begitu. Itu perbedaan secara sekilas. Kemudian tarif pajak secara progresif. Jenis tarif pajak progresif ini persentase tarifnya semakin besar mengikuti besarnya nilai objek yang dikenai pajak. Untuk contohnya seperti pajak penghasilan. Jika kita memiliki pajak, jika kita memiliki gaji 50 juta misalnya, kita akan dikenai tarif pajak sebesar 5%. Untuk yang lebih dari 5 miliar mungkin, maka akan dikenai tarif pajak sebesar 35%. Ini berdasarkan Undang-Undang HPP atau Undang-Undang eh, Pajak Penghasilan atau PPh. Kemudian data penerimaan pajak yang kami peroleh ada di sini, ada penerimaan perpajakan di tahun 2021 sebesar 81,0 triliun. Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan perpajakan hingga akhir Januari 2021 ini cukup mengalami kontraksi sebesar 5,2%. Kemudian data kami yang peroleh ada realisasi insentif pajak. Realisasi insentif pajak pada tahun 2021. Kementerian Keuangan mencatat realisasi insentif dunia usaha atau PMK ke-9 yang telah dimanfaatkan warga pajak atau warga duduk mencapai 62,72 triliun. Sedangkan untuk insentif PMK 21 PPN DTP rumah yang telah dimanfaatkan warga pajak mencapai 0,79 triliun. Kemudian di sini ada studi kasus yang pertama, yaitu Tuan Agus memiliki usaha kecil sebagai pedagang baju dengan omset sebulan 15 juta. Dia memenuhi syarat untuk menggunakan peraturan pemerintah 23 tahun 2018. Jadi untuk perhitungan pajaknya, untuk omset Juli 2018 disetorkan Agustus, itu senilai 0,5% dikali 15 juta, yaitu 75.000. Untuk jika 15 juta ini merupakan omset Juni yang akan dibayarkan Juli ini, maka perhitungannya masih menggunakan tarif 1% dikali 15 juta, yaitu 150.000. Jadi Tuan Agus ini bisa memanfaatkan tarif setengah persen atau 0,5% hingga 5 tahun ke, ke depan. Setelah itu dia wajib membuat pembukuan dan menjadi wajib pajak minimal. Gitu. Kemudian ada studi kasus tarif pajak yang kedua terkait pengkreditan pajak masukan yang tidak dilaporkan dalam SPT PPN yang ditemukan saat pemeriksaan. Kemudian ada studi kasus yang ketiga terkait perhitungan PPh pasal 24 terkait PT Daun Gugur di Surabaya memperoleh penghasilan nota pada 2019 terkait penghasilan dalam negeri dibebankan 25% tarif PPh-nya, kemudian penghasilan dari Vietnam dikenai pajak sekitar 20% atau 400 juta. Kemudian berapakah kredit pajak luar negeri dari PT Daun Gugur tahun 2014? Di slide sudah dipaparkan untuk
perhitungan, untuk cara perhitungannya. Dari perhitungan di atas diketahui bahwa PPh maksimum yang dapat dikreditkan sebesar 100 juta, akan tetapi pajak penghasilan yang terutang atau dipotong di Vietnam adalah sebesar 80 juta. Dengan demikian, jumlah yang dapat dikreditkan adalah 80 juta. Jumlah ini dipilih dari jumlah terendah di antara jumlah PPh maksimum yang boleh dikreditkan dan jumlah PPh yang terhutang atau dibayarkan di luar negeri, yaitu Vietnam. Terima kasih. Demikianlah merupakan presentasi yang bisa kami sampaikan. Apabila ada pesan yang ingin disampaikan kepada kami, bisa diberikan di email kami yaitu dani.prasetyo2027@gmail.com atau bisa di DM IG kami yaitu @dni2027. Jadi kami terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.